Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mustamil Nurrahman, NIM 2383010. Nama saya Rizky Putra Semunarman dengan NIM 238311030. Di sini saya akan menjelaskan UTS Artificial Intelligence tentang klarifikasi dataset iris menggunakan algoritma KNN dengan menggunakan Euclidean Distance dan Manhattan Distance. Yang pertama kita akan mengimport library dulu, library NumPy, ASNP, library Pandas, ASPD, dan library sklearn. Nah, kita juga menambahkan Jacob ML. Nah, DFPD read CSP ini kita membaca dengan menggunakan library Panda yaitu pd.read.csp. Nah, terus kita juga menampilkan 5 teratas dengan df.head. Nah, terus ID, spelling term, spelled with term, petal term, dan petal with term. Spesies ini kita akan spesies ini adalah kolom target yang akan kita klasifikasinya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkannya. Setelah kita memanggil dataset kita, kita akan masuk ke tab yang namanya dataset splitting. Nah, di sini kita bikin variabel X dan Y. X di sini semua yang bukan kolom spesies dan Y ini semua yang bukan kolom spesies karena kolom spesies adalah kolom target. Di sini kita bagi datasetnya itu menjadi 80 untuk dataset train dan 20 untuk dataset test. Maka disebut dengan train test split atau dataset splitting. Setelah kita melakukan dataset splitting, kita akan melakukan tahap yang namanya itu preprocessor. Di sini kita akan membuat sebuah pipeline. Karena di sini datasetnya yang kita miliki itu ada dataset numerik semua, maka cukup dataset numerik saja yang kita lakuin. Karena dataset kategorikalnya tidak ada, karena dataset kategorikal itu adalah kolom target. Yang pertama kita bikin pipeline yang namanya simple inputer dengan strategi min. Artinya kita akan apabila ada kolom yang kosong, kolom numerik, maka dia akan kita minkan atau kita cari nilai rata-ratanya. Setelah itu kita masukkan ke dalam sebuah kolom transformer. Jadi kolom dalam sebuah kolom. Nah, di situ berisikan nama-nama dari si kolom spelling check dan seterusnya. Nah, setelah kita masukin dalam sebuah kolom, maka kita akan bungkus lagi si kolom itu tadi dengan sebuah pipeline lagi. Nah, di sini kita baru akan menggunakan untuk algoritmanya yaitu algoritma K-nearest neighbor classifier. Di algoritma K-nearest classifier ini kami menggunakan beberapa parameter. Yang pertama itu adalah algo and neighbor, berarti jumlah tetangganya. Di sini kami akan menggunakan jumlah tetangga antara range 1 sampai 20 dan kelipatan 2. Setelah itu untuk algoritma weight adalah algoritma bobotnya. Kami di sini menggunakan uniform dan juga distance. Dan di sini kami untuk algoritma P-nya di sini kami menggunakan satu ini berarti Euclidean distance dan dua ini adalah Manhattan distance. Nah, di sini kami untuk tuningnya kita menggunakan grid start cross validation. Apa saja sih yang akan kita tuning? Yang pertama pipeline ini. Kita akan tuning pipeline. Kedua apa yang kita akan tuning? Parameternya yaitu adalah algoritma yang ini. Kemudian CP, mjob dan seterusnya. Setelah itu langsung kita model fit extend the trend. Dia akan melakukan training dan kita print model base pairnya. Kita akan print model yang terbaik. Di sini ada algoritma neighbor. Berarti algoritma di kali ini KNN-nya itu adalah tetangga yang ketiga yang terbaik. Dan untuk distance-nya di sini distance yang terbaik itu adalah Euclidean distance dan untuk bobot yang terbaik itu adalah uniform dengan trendnya 95 dan tesnya 1 dan cross validation-nya itu adalah 95. Nah, setelah kita melakukan training dan mendapatkan hasil yang sangat cukup tinggi, di situ kita akan melakukan namanya itu conversion metric. Conversion metric itu salah satu evaluasi. Nah, yang di sini ada nilai actual dan nilai prediction. Nah, di nilai actual sini nilai yang iris setosa dan kita prediksi iris setosa itu adalah ada 40, berarti semua prediksi kita tentang iris setosa itu benar. Ada yang namanya iris vektor dan kita prediksi bukan iris setosa. Oh, tidak ada, berarti kita tidak ada prediksi kita yang salah. Juga di sini iris pergenisia yang kita prediksi iris setosa, berarti tidak ada juga prediksi yang kita prediksi salah. Maka di sini nilai trennya itu cukup tinggi yaitu 95 dan nilai test score-nya itu cukup 1. Nah, setelah itu kita akan menampilkan classification report-nya. Di sini ada precision, ada recall, ada advanced score, ada support. Nah, di sini ada beberapa report-nya. Jadi, advanced score ini dilakukan apabila dataset kita tuh terjadi dataset imbalance. Nah, baru kita menggunakan advanced score, jangan yang precision yang biasa. Di sini juga ada akurasinya dan juga di sini juga ada tentang penjelasan lain-lainnya. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.